Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama kitab yang sangat fenomenal yang diterima oleh para ulama dan digunakan untuk mendidik umat dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dan di berbagai belahan dunia. Semoga Allah merahmati Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, orang tua, keluarga, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati para ulama kita dan umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis yang ke 343 setelah hadis Ibnu Umar. Setelah hadis Ibnu Umar, hadis yang kedua setelah hadis Ibnu Umar, maksudnya kalau kita tidak menghitung dua riwayat tambahan dari hadis Ibnu Umar yaitu hadis Abu Usaid. Hadis Abu Usaid, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan, wa an Abi Usaid bidhammil hamzah wa fathis sin, Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi. Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi. Sebelum kita masuk ke dalam hadis tersebut, kita akan berbicara sejenak tentang Abu Usaid Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi, karena kita baru pertama kali berinteraksi dengan beliau. Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi adalah Malik bin Rabi'ah bin al-Badan bin Amir al-Ansari as-Sa'idi Abu Usaid, dan beliau dikenal dengan nama kunyah beliau Abu Usaid. Abu Usaid, Hamzah Sin Ya Dal. Dan Abu Usaid ini bukan orang biasa, hadirin. Min kubara'il ansar. Beliau salah satu kaum ansar yang senior. Jadi ini bicara tentang kaum ansar. Kita tahu yaitu penduduk kota Madinah. Mereka menerima Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah. Sosok-sosok yang sangat luar biasa, sosok-sosok yang penuh dengan kebersihan hati, kelapangan dada, yang punya akhlak mulia. Nah, salah satu senior kaum Ansar adalah Abu Usaid. Abu Usaid Malik bin Rabi'ah bin al-Badan bin Amir al-Ansari. Dan beliau adalah bukan hanya seniornya kaum Ansar, dan kaum Ansar sekali lagi orang-orang yang menerima Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin ketika mereka berhijrah ke Madinah, orang-orang yang siap memberikan hartanya kepada Nabi SAW, tanah mereka, rumah mereka untuk digunakan oleh Rasulullah SAW. Di saat orang-orang menolak Rasulullah SAW, kaum Ansar bersikap menerima Rasulullah SAW. Kaum Ansar adalah adalah bagian dari sejarah indah dari perjalanan hidup Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kita selalu dibuat berdecak kagum ketika berbicara tentang kaum Ansar.
Nabi SAW pernah mendoakan mereka, Allahumma gfir lil ansar wa li abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah segala kekhilafan kaum Ansar. Ya Allah, ampunilah segala kekhilafan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Bayangkan, kaum yang didoakan Nabi kita SAW bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga anak-anak mereka didoakan dan cucu-cucu mereka pun juga didoakan. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan dari kaum yang satu ini, kaum yang mengorbankan banyak hal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mencari ridha Allah, karena mencari wajah Allah tabaraka wa taala. Dan inilah yang selalu diingatkan dan harusnya kita renungkan, bahwa mendukung perjuangan Nabi SAW selalu berakhir indah, dan selalu berakhir dengan keberkahan. Bahkan sebelum berakhir pun sudah berkah. Dan kita tahu dalam riwayat, Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min. Kaum Ansar itu tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang-orang beriman. Wa la yubghiduhum illa munafik. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang-orang munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai kaum Ansar, maka Allah akan mencintai mereka. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan barang siapa membenci kaum Ansar, maka Allah akan benci mereka. Allahu Akbar. Yang mencintai kaum Ansar, Allah akan cintai mereka. Yang benci kaum Ansar, maka Allah akan benci mereka. Dan yang bersama kita adalah seniornya kaum Ansar, elitnya kaum Ansar, Abu Usaid radhiyallahu ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, bicara kaum Ansar nggak ada habis-habisnya hadirin, dan sangat indah. Namun kira-kira itulah gambaran kaum yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Usaid adalah senior mereka. Dan Abu Usaid pun min kibari sahabal mujahidin. Beliau adalah pejuang atau diantara pejuang-pejuang senior, sahabat yang senior dalam berjuang bersama Rasulullah SAW, yang berjihad dengan Nabi SAW. Beliau mengikuti perang Badar yang sangat kita kenal itu. Beliau mengikuti perang Uhud, dan beliau mengikuti segala atau semua perjuangan. Wa huwa alladhi hamala rayata qaumihi Bani Sa'idah yawma fathi Makkah. Dan beliau membawa bendera kaumnya, yaitu Bani Sa'idah, pada saat pembukaan kota Makkah. Dan beliau pernah menyampaikan, Ghazawtu ma'a Rasulillah SAW 20 ghazwah, ghazwatan ba'da ghazwah. Aku telah mengikuti, atau aku telah bersama Rasulullah SAW dalam 20 perjuangan dan 20 peperangan, silih berganti. Satu selesai, saya ikut kedua, dua selesai, ikut ketiga, dan seterusnya, 20. Hadirin Allah muliakan. Dan beliau adalah orang yang posturnya itu tidak tinggi, beliau pendek. Abyad ar-ra'si wal lihya. Kepala dan janggut beliau itu putih. Jadi putih, tapi banyak kathir sya'ar. Jadi beliau punya rambut yang lebat tapi putih, punya janggut yang lebat tapi putih.
Dan di akhir hayatnya beliau tidak bisa melihat, beliau buta. Sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi beliau buta sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dan ada sebuah kalimat yang sangat menarik dari beliau. Orang yang tidak bisa, yang awalnya bisa melihat dan tidak bisa melihat, biasanya akan terpukul, akan sedih, akan drop. Tapi lihat bagaimana Abu Usaid radhiyallahu ta'ala, kata beliau, alhamdulillahilladzi lamma arada al-fitnata fi ibadihi kaffa basari. Segala puji bagi Allah ketika Allah takdirkan terjadi fitnah di tengah-tengah hambanya, Allah butakan mata saya. Ada segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membuat saya tidak melihat dengan mata kepala saya kejadian wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Beliau bersyukur, bayangkan. Ini bukan hanya sekedar kalimat. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan tubuh kita untuk beribadah, untuk digunakan dengan cara yang halal, untuk melihat yang halal jika itu mata, untuk mendengar yang halal jika itu telinga, untuk berbicara yang halal jika itu lisan dan mulut. Tubuh kita itu diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah dan mengerjakan yang halal. Bukan untuk melihat hal yang buruk atau yang haram. Bukan untuk mendengar hal yang buruk atau yang haram. Bukan untuk berbicara yang buruk atau yang haram. Bukan untuk itu. Hadirin yang Allah muliakan, melihat atau sebatas melihat terjadinya wafatnya Utsman bin Affan, dan beliau nggak terlibat, beliau tidak bukan orang yang membenci Utsman bin Affan, bahkan mencintai Utsman bin Affan, maka pada dasarnya itu bukan hal yang haram, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking seseorang itu ngejaga gitu, nggak mau ngelihat fitnah, maka beliau merasa bersyukur dan beruntung Allah buat beliau nggak bisa melihat. Dan berbeda dengan sebagian kita pada hari ini, ingin cari tahu semua urusan, ingin dengar fitnah, ingin ngelihat ada apa sih gitu. Dulu para ulama nggak mau ngelihat itu, nggak mau dengar seperti itu, kecuali itu urusannya dan Allah wajibkan dia untuk menyelesaikan hal tersebut. Tapi kalau itu bukan urusan dia nggak mau tahu fitnah yang terjadi dengan si A, dengan si B, dengan si C, dengan si D, dan seterusnya. Kecuali nggak sengaja, nggak sekilas dengar, atau mungkin ada kepentingan dan dia jaga dirinya. Kalau sekarang kita bahkan sebagian FOMO, ya. Dan untuk hal-hal yang seperti itu, yang apabila dia tahu, dia dengar, dia lihat, itu akan menurunkan imannya, akan membuat dia berpaling dari Allah, atau paling nggak menghabiskan waktu dia, dan menghabiskan waktu untuk hal yang bukan urusannya, dan bisa membuat hatinya sakit. Dulu para sahabat nggak demikian. Dulu para ulama kita jaga mata, jaga telinga, berusaha nggak tahu tentang fitnah, kecuali memang harus menghadapi. Makanya kata Abu Usaid, segala puji bagi Allah yang ketika Allah takdirkan ada fitnah, saya dibuat nggak bisa lihat. Allahu Akbar. Sedangkan sebagian kita hari ini cari tahu, pengen dengar, pengen ngelihat langsung. Yang kalau dia tahu, dia dengar atau dia lihat, hatinya sakit. Hatinya sakit. Dia lupa ingat sama Allah. Dia suudzon sama orang. Dia buruk sangka sama pihak. Padahal belum tentu benar. Dan kalau benar mungkin orang itu udah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membenci orang yang taubat gitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah dasar dan fondasi orang beriman dan orang yang tidak beriman.
Makanya kenapa mereka hidupnya berkah? Karena mereka nggak ingin masuk ke dalam halal begitu. Makanya kan kata Nabi SAW, as-sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, berusaha menjauh dari fitnah, yang bisa merusak hatinya, yang bisa mengotori hatinya, yang bisa membuat sakit hati dan jiwanya, yang bisa membuat imannya turun. Nggak mau dengar, nggak mau ngelihat, nggak mau membicarakan itu. Sedangkan kita bicarakan, ngelihat, penasaran. Gue lihat dong, lo kok nggak kasih tau gue? Padahal nggak ada urusannya sama kita. Dan kalau kita tahu, hanya buat iman kita turun aja. Kita lupa bahwa modal terbesar dalam hidup adalah iman, adalah ketakwaan. Dan nggak semua hal perlu kita tahu. Urusan kita banyak. Dan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita aja belum kita kerjakan. Kalau kita kerjakan belum semuanya. Kalau udah semuanya belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ada PR banyak. Tapi kita pengen dengar A, pengen tahu B, pengen lihat C. Yang nggak ada hubungannya dengan iman kita. Yang sebaliknya, kalau kita tahu, kita dengar, kita lihat, iman kita turun. Iman kita anjlok. Takwa kita minim. Oleh karena itu, ini yang harus kita renungkan, hadirin Allah muliakan. Dan beliau adalah ahli Badar yang paling panjang usianya dan paling terakhir wafatnya. Semoga Allah meridhoi, merahmati Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu dan seluruh para sahabat-sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita akan bahas matanya di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.